Kapan lagi Anda mengeluarkan duit 13.500.000 bisa dapat HR-V Prestige 2015 yang masih sangat cakep. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Masih ke konten saya. Konten kita ngintip mobil-mobil yang ada di hobi mobil. Tapi hari ini gue mau ngintip satu mobil aja nih. Nah, sebelumnya jangan lupa share, like, komen video-video kami karena sebenarnya kalian tuh sangat menentukan ya, kita harus semangat atau enggak. Karena kalau yang nonton dikit ya tentunya semangatnya berkurang. Kalau yang nonton banyak, kita bisa sehari bikin 5 video mungkin. Kebanyakan nggak ya 5 ya? Jangan lupa, nih ada IG-nya juga. IG-nya hobi mobil, terus kalian bisa subscribe YouTube kita. Jadi setiap kali kita upload video baru, kalian yang pertama nonton. Nah, mobil kali ini mobil yang banyak banget kita temui di jalan. Terutama, sorry ya, mahasiswi paling suka beli mobil ini. Mungkin karena tinggi, tidak terlalu kecil, bisa bawa barang. Yang zaman sekarang tuh orang kalau bawa barang ya kayak pindahan tau. Jadi ini mobil bisa dibilang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi bodinya lumayan tinggi. Jadi kalau seperti musim hujan sekarang ya, di depan itu tadi udah tergenang tuh kalau saya lihat. Nah, itu bisa melewati itu. Mobil apa? Ayo kita lihat. Nah, HR-V 2015. Nah, kalian mungkin pasti bilang nih, ini hobi mobil cuman jualan aja nih, ya kan HR-V stoknya lagi banyak. Enggak, bener-bener kita bulan ini ya, jual HR-V itu udah hampir 11 unit. HR-V semua. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ini mobil hot banget, dan saya juga nggak ngerti kenapa harganya bukannya turun, malah naik dibandingin tahun lalu. Kita nggak tahu, dan saya juga tidak prediksi ini harganya bakal naik. Yang saya prediksi kan kayak Jazz, Brio itu naik, saya sudah prediksi. Tapi ini tidak. Ternyata Honda itu mempunyai market yang lumayan bagus ya di Indonesia ya. Harganya cenderung naik. Kali ini saya mau perkenalkan Anda, ini bukan HR-V biasa sebenarnya. Ini HR-V Prestige. Bagi Anda yang udah capek milih HR-V, yang udah bingung ke kanan ke kiri nggak dapet, saya sarankan Anda boleh mencari varian Prestige-nya. Walaupun kalian mungkin dapat tahunnya lebih tua, kalau mau ngejar harganya ya, tahunnya lebih tua, tapi worth it. Ini kelebihannya saya akan jelaskan di video kita kali ini. Sebelum banyak berbahasa basi, saya kasih tahu dulu harganya. Ini Rp233.500.000. Tunggu, DP-nya berapa? Quantum DP-nya? 13.500.000 tuh, bayangin ya, DP-nya 13.500.000. Kalau Anda bayangkan sama HR-V yang 17 itu udah mirip ya harganya ya, Ton ya? Tahu kenapa mirip? Karena pada dasarnya orang itu tidak peduli Prestige biasa, pokoknya hajar. Yang penting tahunnya muda ya, Ton ya. Padahal kalau kita bisa bilang mendingan ini kemana-mana. Saya kasih tahu perbedaannya. Dari depan lampunya sudah LED, lihat nih, beda lampunya nih. Tuh. Enak ya pakai ini? Enak ya? Salam satu jari kata konten. Nah, udah ada DRL-nya. DRL. Ya kan? Jadi, mungkin lampunya ini aja udah bisa 10 juta, 15 juta kali ya. Dari lampunya aja udah beda harga jauh. Ya kan? Terus kalau Anda perhatiin, side molding ini satu warna, sewarna body. Itu cuma dari depan doang, ya. Hai, Ko. Pantan ada telepon, sibuk. Ya, itu baru dari depan doang ya. Sekarang kita menuju ke sampingnya. Dari sampingnya, side moldingnya juga lihat, udah sewarna body nih, dari depan sampai belakang. Peleknya dong, ya. Enak loh ada ini loh, gue nggak bisa jangan jongkok. Peleknya beda, ya. Ini pelek, saya sarankan nggak usah diganti. Karena ini peleknya cuma ada di varian Prestige. Dari jauh juga orang tahu, wah mobil lu ini bukan HR-V biasa, HR-V Prestige. Itu saya baru kasih unjuk bagian depan dan samping. Belakangnya kita lihat. Bagian belakang semuanya juga sudah dicat ya. Bumpernya juga beda nih, sewarna body. Lampunya sudah LED semua dan mempunyai spoiler. Ya, depan, samping, belakang banyak perbedaannya. Terus Anda mungkin bilang, nggak, saya tetap mau beli yang biasa aja. Karena kalau yang ini nggak gitu efek. Nah, itu tadi samping, depan, belakang. Belum lihat atasnya, kita lihat atasnya. Nah, atasnya nih, gue sampai perlu naik ini loh, nggak ada bangku soalnya. Atasnya nih,
panoramik cuy. Kaca panoramik. Ini lu nggak bakal bisa bikin, ya kan? Kalau seandainya bikin, at least lu mesti potong bodinya. Dan itu nggak gampang. Kelebihan-kelebihan itu tadi membuat ini mobil, kalau cuma beda 10-20 juta, saya lebih baik ambil ini. Walaupun tahunnya lebih tua dikit, yang penting kondisi bagus, penjualnya juga komitmen ya, bebas banjir, bebas tabrak, ada garansinya. Kalian mending ambil yang ini. Ya, ini bener-bener mobil yang value for money. Karena kalau Anda bayangkan gitu ya, HR-V yang standar itu seri E itu 215 lah, 210 mungkin ya. Kelebihan-kelebihan tadi tuh nggak ada. Bener-bener dia standar. Ini cuman beda dikit, tapi banyak kelebihan-kelebihan yang Anda tidak dapatkan di mobil-mobil pada umumnya. Panoramik itu di Indonesia itu merupakan simbol status ya, walaupun kalau kadang ada orang bilang, gue nggak butuh panoramik. Tapi justru mobil yang ada panoramik itu banyak dicari orang, walaupun mereka jarang menggunakannya. Jarang juga ngerokok buka panoramik ya kan, debu di Jakarta mungkin lebih banyak, jadi mungkin muka bisa kotor. Tapi ya tetap gitu, orang tetap suka dengan mobil yang full spec, yang dimana lengkap, dan dimana tuh kalau bawa penumpang atau bawa tamu, penumpang dan tamu ini merasa, wih mobilnya full spec loh. Kalau nggak dilihat orang, wah mobil gue full spec ya kan. Ini suatu pilihan yang oke, ya kan. Kalau Anda mungkin bayangkan Harrier. Harrier ini speknya udah mirip-mirip ini, ya kan. Tapi Anda dapat tahunnya yang lumayan tua. Kalau menurut saya nggak worth it. Mendingan cari mobil yang tahunnya muda. Kenapa? Karena pastinya perawatannya dan spare part-nya pun pasti lebih jangkau. Karena mobil itu kan mempunyai umur pakai ya. Kalau saya bilang, kalau mobil Jepang 10 tahun lah ya. 10 tahun, ya kan? Dan ini masih aman untuk dipakai 2-3 tahun lagi masih aman, menurut saya. Nah, tadi kan bagus-bagusnya, jelek-jeleknya, ini nggak bisa dibuka dari remote. Tidak bisa ya. Tidak ada pencetatan remote-nya. Walaupun dia tipe Prestige, mau E, mau S, mau apa, A, B, C, D, E, semua HR-V tidak bisa dipencet. Maupun tidak ada electric tailgate-nya. Nggak bisa ya, dipencet. Ini kita udah coba pencet-pencet, nggak bisa. Tapi bagasinya lumayan luas. Anda mau bawa baju, sepatu, meja lipat, kasur lipat. Apalagi kawan-kawan, mau bawa apa lagi? Sepeda, ya kan? Masuk, sepeda lipat. Sepeda lipat. Semua masuk di sini, ya. Jadi lumayan luas dibandingin Jazz. Jazz lebih sempit. Jazz City lebih sempit pastinya. Dan ini harganya juga mirip-mirip sama Jazz. Bahkan Jazz lebih mahal loh sekarang. Jazz yang GE8 itu udah hampir 180, sekarang GK-nya udah 230-an. Mahal banget, ya kan? Mending beli ini, ya. Lihat. Dari belakangnya, Prestige. Wah, orang juga tahu. Ini beda, ya kan? Dari jauh kelihatan. Ini bukan HR-V biasa. Di-consider, ini mobilnya murah banget. Kita stoknya tinggal 2 ya kan? Tinggal 2, lebih cepat lebih baik. Ataupun Anda mau test drive dulu, nggak apa-apa. Datang, kita tes. Bener nggak yang tadi saya sebutin? Semua perlengkapannya selengkap itu, seenak itu di bawahnya. Mesinnya juga beda. Bener nggak? Buktikan sendiri. Nah, HR-V mengeluarkan mesin yang berbeda pada varian Prestige ini. Dia memakai mesin 1800, tidak seperti HR-V model lain atau seri E atau seri S ya kita sebutnya. Mesin ini karena dia 1800, dia bisa menghasilkan 137 horsepower, torsinya 169 Nm. Nah, ini mesinnya lebih besar nih, kelihatan ya kan. HR-V yang biasa mesinnya lebih kecil. Ini mah lumayan besar nih mesinnya nih. Walaupun mesinnya besar, dia tetap irit. Pengalaman saya menggunakan mobil ini, bensinnya masih bisa tembus 1,12, 1 liter 12 km. Jadi varian Prestige ini tidak seperti CR-V yang baru ya. Kalau CR-V yang baru, Prestige sama enggaknya mesinnya sama tuh 1500 turbo. Cuman kalau HR-V yang model ini, mesin Prestige sama nggak Prestige-nya dia ada perbedaan. Yang biasa seri S dan E, bukan SE, itu menggunakan mesin 1500, tapi ini menggunakan mesin 1800 yang dimana irit sekali. Jangan takut. Iya loh, Honda tuh irit banget ya tonnya. Honda sih irit banget, beneran. Irit, selain irit dijualnya harganya tetap tinggi. Itu membuat kantong kita makin irit dikala kita mau jual. Bener? Oke, sekarang kita dalamnya. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control, terus pengaturan volume di setir, udah start button pastinya ya. Mobil zaman sekarang mah semuanya start button, nggak ada yang model cetek-cetek gitu. Udah ada multimedianya pakai Kenwood, yang dimana
Saya sih lebih suka yang bermerek gitu ya, Kenwood apa gitu ya, dibandingin yang mereknya nggak jelas gitu ya, yang nggak ada merek ya kan. Jadi kadang kalau dengerin suaranya, bentuknya bagus, gambarnya bagus, suaranya melempem. Tapi ini Kenwood pasti bagus suaranya. Nah, selain itu, dia sudah menggunakan sistem brake hold. Brake hold apa? Jadi kalau ngerem itu bisa dilepas kakinya. Dia udah otomatis ngerem sendiri. Terus parking brake-nya juga udah elektrik. Nah, ini yang paling membedakan ya. Yang paling membedakan dia atasnya bisa kebuka. Dimana ini nggak semua mobil lah bisa gini kan. Apalagi mobil 200 jutaan. Kayak gini sih mewah kalau kata orang. Selain itu, kalau Anda tidak suka kena matahari, di dalamnya juga ada penutupnya nih. Nah, kalau ditutup ini udah berasa kayak HRV biasa. Karena ada orang bilang ya, lu kalau mobil jangan pakai sunroof lah, jangan pakai panoramik, panas Jakarta, nggak kepake. Ini bisa ketutup coy, ya kan? Jadi tetap adem. Nah, itu bagian dalam ya. Tapi yang paling penting saya mesti keluar dulu. Kalau nggak bisa nunjukin. Ini trim dalamnya sudah dilapisi kulit. Mungkin kalian tidak ini ya, yang biasa naik HRV baru sadar, ih lu dalamnya kulit. Ada side airbag, lebih aman. Itu dia perbedaan dalamnya. Nah, kenapa saya bilang kalian boleh pertimbangkan varian Prestige ini dibandingin varian S ataupun E? Karena kalau saya bilang varian Prestige ini di HRV itu yang paling langka. Pada zamannya HRV itu banyak menjual seri E, lain sama CR-V Prestige yang baru, yang seperti itu, ya kan? Itu beda. Yang itu lebih banyak orang beli Prestige-nya. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi untuk varian HRV ini, orang banyak membeli E-nya. Seperti yang saya bilang, kalau mobilnya semakin jarang, harga jualnya semakin tinggi. Karena banyak orang yang cari. Ini pesan dan kesan. Pesan dan pesan moral dari saya. Bukan dari hobi mobil, dari saya. Yang susah dicari, banyak dikejar. Yang banyak di pasaran, males dilihat. Tebak apa? Seperti itulah manusia pada umumnya. Lu makin susah, makin jarang, makin dikejar. Sampai kemanapun lu kejar. Giliran udah dateng, udah banyak nih. Lu lihat tiap hari. Bah, males. Itulah. Aduh, jentuk. Dosa gua. Ya, tapi seperti itu loh. Jadi, varian ini emang jarang. Jadi Anda boleh keep ini sampai waktunya nanti mau jual. Pasti saya yakin ini harganya beda dengan HRV seri E. Nah, kawan-kawan, kita sudah sampai di penghujung acara kita kali ini membahas HRV Prestige tahun 2015. Harganya Rp233.500.000, cicilannya 5 jutaan, DP-nya 13.500.000 DP-nya ya. Kapan lagi Anda mengeluarkan duit 13.500.000 bisa dapat HRV Prestige 2015 yang masih sangat cakep ini. Ingat, kalau ini laku belum tentu ada lagi, karena Prestige jujur aja kita nyari juga rada susah ya kan. Karena kalau orang minta Prestige, bingung ya cari di mana ya. Jarang ya ini ya. Kalau CR-V banyak Prestige-nya, bener nggak? Tadi ngomong bener, ya kan? Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, semuanya deh. IG kita, TikTok, apa semuanya kita ada. Semua kita karena sebenarnya sebelum buka showroom pengen buka production house, cuman nggak berhasil jadi kita buka showroom. Intinya mau ngetop. Oke? See you semuanya. Bye.